Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usama Mustaqim Billah. Nama saya Gelisiana Alivia Yahya. Saya Fendi Juliansyah, Nama saya Ayi Herlina. Kami di sini akan membahas tentang sebuah wangsalan. Untuk saya sendiri akan memberikan contoh wangsalan. Lalu dalam wangsalan itu selalu ada pembagian tipe. Dan sebelum kita membagi tipe dari wangsalan, kita harus mengetahui apa saja tipe tersebut. Dalam wangsalan biasanya ada kata plus kata, kata plus frasa, kata plus klausa, frasa plus kata, frasa plus frasa, dan frasa plus klausa. Nah, lalu klausa, apa sih klausa gitu? Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit. Lalu selanjutnya frasa. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Dan yang terakhir itu adalah kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sebuah unsur bahasa yang susunannya itu terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Oke, langsung saja kita akan ke salah satu contoh wangsalan, yaitu di baris pertama. Barang paragi nyolder, atau dalam bahasa Indonesianya barang untuk menyolder. Dan itu termasuk ke kata. Kenapa masuknya ke kata? Karena itu hanya kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti. Lalu di baris keduanya, ngomong we hari moal mah. Dalam bahasa Indonesia mungkin bilang saja kalau tidak. Itu masuknya ke frasa. Kenapa? Karena di baris kedua tersebut tidak berpredikat atau non-predikatif yang bisa berdiri dari subjek saja gitu. Dan untuk contoh lainnya mungkin kalian sudah bisa bagian dari wawasan tersebut. Cukup dari saya dan akan dilanjutkan oleh diri saya. Terima kasih. Oke, telah disebutkan tadi contoh wawangsalan dan dijelaskan jenis-jenis katanya oleh rekan saya. Kita bahas tentang struktur dari contoh wangsalan tersebut. Ya, yang pertama dia memiliki dua baris atau dua pada lisan. Yang kedua, baris pertama adalah kata dan baris kedua adalah frasa atau klausa. Yang ketiga, pada setiap pada lisan terdapat 7 sampai 10 enggang. Tapi di sini dicontoh ada yang 7 atau 8 ya. Kita lihat atau kita buktikan di dalam contoh yang tadi disebutkan oleh Kang Usama. Ya, yang pertama itu ada barang paragi nyolder. Kita hitung barang paragi nyolder. Ada 7 suku kata atau ada 7 enggang. Yang selanjutnya ngomong we ari moal mah, ada 8 suku kata atau 8 enggang. Yang kedua ada mau tutul sabak kasur, ada 8 enggang atau 8 suku kata. Yang selanjutnya diri tengenah cicing, ada 8 suku kata atau 8 enggang. Dan yang selanjutnya itu sama, ada 7 sampai 8 ada 7 sampai 8 enggang. Kita teruskan tadi strukturnya. Terus yang ketiga, ada yang keempat, terdiri dari cangkang dan isinya. Yang baris pertama itu adalah cangkang dan baris kedua adalah isi. Yang kelima, baris pertama adalah isi atau soal. Baris kedua adalah isi yang terdapat petunjuk yang mengarah ke jawaban. Baris pertama itu adalah mikir atau wangsal atau sesuatu yang dimiliki. Baris kedua itu adalah petunjuk dengan mengarah ke arah jawaban. Dari apa kita lihat? Dari persamaan kata atau misalnya dalam penyebutan. Yang keenam, terdapat persamaan pada akhir kata. Ya, kita lihat dari contoh wangsalan tadi ya. Ada dipakai dengan
salah, dan baris kedua saya ngomong tidak ada persamaan suku kata atau misalnya persamaan bunyi di akhir kalimat atau di akhir baris, dan rimanya itu berarti AB. Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri wawangsalan dan sifatnya. Dalam budaya Sunda, wawangsalan ini merupakan salah satu bentuk sisindiran. Sisindiran itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama rarakitan, yang kedua paparikan, dan yang ketiga wawangsalan. Sisindiran ini dibangun dengan cangkang dan isi. Dalam wawangsalan, cangkangnya ini terdapat pada baris pertama dan isinya terdapat pada baris kedua. Berbeda dengan paparikan dan rarakitan, di mana cangkangnya ini terdapat pada baris pertama dan kedua, dan isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, wawangsalan ini berasal dari kata wangsal, yang artinya sesuatu yang disembunyikan. Maka untuk mencari wangsal ini, kita harus mencari di bagian isi. Biasanya, wangsal ini terdapat kesamaan suara dalam salah satu kata di dalam bagian isi. Berbeda dengan rarakitan dan paparikan, di mana yang dimaksud di cangkang ini terlihat jelas di bagian isi gitu. Nah, wawangsalan ini terdiri dari 2 baris, sedangkan paparikan dan rarakitan terdiri 4 baris. Biasanya wawangsalan ini terdiri dari 8 elang atau suku kata. Namun pada zaman sekarang banyak jenis wawangsalan yang bahkan ada yang kurang dari 8 suku kata atau lebih dari 8 suku kata. Namun itu tidak masalah, asalkan suku kata pada baris pertama itu sama dengan suku kata baris kedua. Nah, lalu sifat wawangsalan itu apa saja? Di dalam bahasa Sunda, wawangsalan ini memiliki 4 sifat. Yang pertama ada piwuruk atau pembelajaran. Yang kedua ada sini asih atau kasih sayang. Dan yang ketiga ada sesebren atau heureui jenaka saja atau hanya main-main saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keunikan dari wawangsalan. 2 baris kalimat berbahasa Sunda yang sangat unik dan indah didengar. Namun, selain pilihan kata yang indah, ada makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut yang mengundang teka-teki dan mitra tutur. Susunan kata tidak dapat langsung diketahui maknanya karena diungkapkan tersirat. Digambarkan makna dari isi wawangsalan yang bernilai edukatif dengan menggunakan asosiasi karakter positif dengan beberapa jenis benda, makanan, dan pembuatannya. Pembentukan karakter dengan menjunjung kearifan lokal dapat ditemukan dari makna yang ada dalam setiap larik wawangsalan.